Maaf terpotong karena memori saya masih sangat kecil. Tadi itu disampaikan itu bukan itu kemarahan rakyat itu mereka sampaikan, maksudnya dari pihak yang memiliki tunjangan tersebut itu menyampaikan itu bukan kenaikan gaji pokok, melainkan kompensasi atas pengembalian fasilitas rumah ya, semua dinas katanya. Tapi kebijakan ini tetap menuai kritikan ya, karena dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dan anggota DPR RI menerima gaji pokok sekitar 4.200.000 per bulan, itu kalau tidak salah. Dan ditambah dengan tunjangan jabatan sekitar 7 juta, tunjangan komunikasi itu sekitar 15.554 atau 500 lebih lah. Terus tunjangan kehormatan itu 5.500.000 lebih lah. Selain itu juga ada tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan. Nah ini yang menjadi kontroversi dan dari beberapa pendemo kemarin. Dan tunjangan ini ada lagi tunjangan lain seperti tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, dan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan. Dan saya kan itu baru secara umum ya. Tapi saya ingin menyampaikan tunjangan anggota DPR RI yang di Jakarta ya, mungkin salah satunya juga perwakilan dari daerah Gorontalo, termasuk Rusli Habibi anggota DPR RI yang saya sebutkan ini, yang gambarnya ada di samping ini, itu sangat tinggi loh. Pantas saja DPR RI Rusli Habibi habis terlibat korupsi bersama keluarganya jadi gubernur kemarin, dan keluarganya juga ikut berlomba-lomba jadi anggota DPR RI, mau baik suami istri mau kakak ipar, adik ipar, anak, dan semua itu berlomba-lomba ingin menguasai parlemen atau ingin menguasai kursi DPR atau DPR RI. Dilihat dari sini itu tunjangan dana reses yang cukup besar itu sekitar 140 juta 8 kali setahun. Wow, pantasan aja mereka betah di sana, dan betah ingin banyak ya, saking kayaknya. Tinggi banget ya, reses aja itu 140 juta lebih. Selain itu ada juga dana aspirasi yang mencapai 450 juta. 450 juta, iya 450 juta kalau salah itu. 450 juta 5 kali setahun. Wow, cukup fantastik mengingat masyarakat Indonesia sangat menderita. Dan dana-dana umumnya yang termasuk dalam tunjangan atau dana operasional anggota DPR RI pusat, bukan DPR RI daerah yang saya sebutkan ya. Cuma tadi saya menyebutkan secara umum, tapi yang ada poin ke bawah itu DPR RI yang tadi saya sudah sebutkan nama. Terus itu kenaikan gaji tunjangan ini seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan keadilan sosial yang mengacu pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ternyata tidak. Ini cuma keadilan bagi seluruh para politikus atau para penguasa yang memiliki kekuasaan. Itu memakmurkan kesejahteraan bagi mereka, bukan bagi rakyat Indonesia. Termasuk saya, rakyat Indonesia yang sedang menderita dan berjuang sendiri tanpa perlindungan apapun, tanpa perlindungan hukum maupun perlindungan kebijakan lainnya. Bahkan karir saya pun terlepas dari kritikan, bukan kritikan tetapi tuntutan hak saya sebagai ASN. Terus kita kembali lagi ke pembahasan DPR itu. Kita kembali lagi ke kenaikan gaji itu. Kita sebagai rakyat Indonesia menuntut transparansi ya, yang lebih baik dan pengolahan yang lebih akuntabel ya, seperti itu pertanggungjawaban dalam penggunaan kebijakan secara jelas dan transparan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu ya, kalau mengingat kembali saya Princess Munarfa sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Salam hormat dari saya Princess Munarfa. Semoga ini bukan menjadi musuh pemerintahan, tetapi saya ingin menyampaikan aspirasi saya sebagai anggota, bukan sebagai rakyat Indonesia, rakyat kecil yang sangat menderita, dan saya termasuk di dalamnya. Bahkan pekerjaan jabatan saya diambil seperti diperlakukan seperti koruptor yang tidak memiliki hak atas kepegawaian atau atas gaji atau atas tunjangan pensiun dan sebagainya, tetapi dibuat seperti koruptor yang tidak memiliki hak apapun. Bahkan koruptor di kalangan DPR RI, Rusli Habibi atau sekelompok dinasti politik atau oligarki memiliki tunjangan-tunjangan. Bahkan mereka mantan napi korupsi. Di balik keadaan, di balik kekuasaan mereka, yang benar dibikin salah, yang salah dibikin benar. Bahkan tunjangan semua, perlindungan semua
itu hanya berlaku bagi kaum elit saja. Salam hormat dari saya, Princess Monarva, Sulawesi. Titik.